Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang bagian bab 5 yang berjudul Metodologi Penelitian Tata Niaga Pertanian. Kita tahu sendiri, metodologi ini umumnya berorientasi pada mekanismenya, yakni alur perjalanan atau alur pemasaran sebuah produk pertanian yang dijual dari petani hingga kepada konsumen. Alur pemasaran hasil pertanian adalah proses distribusi hasil pertanian mulai dari petani sampai kepada konsumen. Proses ini tepatnya akan berdampak pada keuntungan yang baik bagi petani, sehingga petani berhasil dalam usahanya. Ada 3 macam alur distribusi yang dapat dilakukan oleh para pengusaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung, dan saluran distribusi eksportir. Saluran distribusi langsung yaitu selama distribusi yang langsung mengarah pada konsumen, seperti hotel, restoran, rumah sakit, dan rumah tangga. Saluran distribusi langsung ini biasanya dilakukan oleh pengusaha agribisnis pertanian dalam skala kecil atau pengusaha agribisnis pertanian yang sudah besar, tetapi secara khusus mengadakan kerjasama dengan pihak konsumen dengan kriteria dan kualitas hasil produksi yang sudah disepakati. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Saluran ini seperti halnya pasar-pasar tradisional, swalayan, pedagang, pengecer, dan koperasi. Mata rantai atau tata niaga perdagangan dalam saluran distribusi ini sangat beragam. Ada kalanya seorang pelaku agribisnis pertanian yang langsung membawa hasil produksinya ke pasar. Tetapi tidak sedikit pula karena keterbatasan sarana transportasi, arus informasi, dan komunikasi, sehingga hasil produksi agribisnis pertanian harus dikumpulkan oleh pedagang pengumpul. Baik, yang ketiga adalah saluran distribusi atau biasa disebut dengan eksportir. Dari eksportir ini nantinya konsumen luar negeri dapat dijangkau untuk melakukan ekspor hasil produksi agribisnis pertanian. Biasanya ditetapkan standar mutu yang dikeluarkan oleh negara tujuan terhadap kualitas produk agribisnis pertanian. Dalam melakukan ekspor perlu memperhatikan keadaan dan kebutuhan pasar negara yang akan dituju. Berbicara mengenai pasar, sebaiknya juga mempertimbangkan jarak antara sentral produksi dengan pasar atau konsumen tujuan. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat dari produk agribisnis pertanian yang secara umum bukan merupakan komoditas yang tahan lama. Karena sifat inilah, maka pasar relatif tidak boleh terlalu jauh dengan sentral produksi. Kalaupun terpaksa memperoleh pasar yang jauh, maka harus diimbangi dengan lancar transportasi dan sistem pengemasan yang aman. Adapun dalam mekanisme tata niaga pertanian dibutuhkan yang pertama, keberadaan pasar. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, kerangka sosial. Keberadaan pasar, di mana pasar berperan penting menentukan harga barang ekonomi. Pasar juga tempat di mana para penjual dan pembeli bisa saling berkomunikasi. Jika tanpa adanya pasar, masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini juga, masyarakat lebih memilih pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Kenapa masyarakat masih memilih pasar modern? Karena pasar modern ini barang yang ditawarkan sangat bervariasi. Selain itu, pengemasan barang yang lebih bersih, praktis, dan efisien.
Dengan semua hal ini, perlahan-lahan pasar tradisional mulai diabaikan, tetapi tidak sepenuhnya pasar tradisional dilupakan. Beberapa desa seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak warganya memilih pasar tradisional sebagai tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena di pasar tradisional ini, mereka dapat menjual hasil panennya maupun menukar hasil panennya dengan barang kebutuhan yang lain. Terus yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan pasar dalam sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik, dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada infrastruktur sipil, namun juga infrastruktur pertanian untuk mendukung proses produksi serta melahirkan tata niaga yang lebih wajar dan sehat. Dengan adanya infrastruktur akan membuat kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Yang terakhir yaitu kerangka sosial. Di sini yang dimaksud dengan kerangka sosial yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak, termasuk petani yang hingga saat ini masih tertinggal. Di sini yang termaksud dengan kerangka sosial yaitu kebijakan, undang-undang, pemerintah. Itu yang termaksud dengan kerangka sosial. Dalam kenyataannya, pelaksanaan fungsi-fungsi bidang tata niaga produk pertanian tidak atau belum mengarah pada upaya mewujudkan secara agregat tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Sekian dari penjelasan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mardiono Antoniki, NIM 2019-310088. Di sini saya akan menjelaskan persentase dan perubahan nilai produk. Cara menghitung persentase perubahan. Apabila angkanya positif, hal ini menandakan peningkatan persentase, dan apabila angkanya negatif, hal ini menandakan penurunan persentase. Saat menghitung peningkatan persentase, angka yang lebih kecil adalah angka orasional atau angka lama, dan nilai besar adalah nilai baru, dan begitu pula apabila ingin menghitung penurunan persentase sebaliknya. Setelah menghitung selisih nilai, bagikan hasilnya dengan angka awal, yaitu angka kecil jika persentase meningkat dan angka besar jika persentase menurun. Untuk menghitung penurunan persentase menggunakan rumus ini, yaitu kurangkan nilai yang lebih besar ataupun nilai-nilai asli maupun awal dengan nilai yang lebih kecil atau nilai baru ataupun akhir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Hendra Pratama, NIM 2019-310090. Di sini saya akan mempresentasikan cara menghitung persentase perubahan. Dalam matematika, konsep perubahan persen digunakan untuk menggambarkan hubungan antara nilai lama dan nilai baru. Lebih khususnya lagi, perubahan persentase menunjukkan perbedaan antara persentase lama dan persentase baru. Sebagai persentase nilai lama, digunakan rumus V2 dikurang V1. Setelah itu dibagi V1. Lalu dikali 100. Yaitu V1 mewakili nilai lama atau awal, dan V2 mencerminkan nilai baru.
Perkenalkan, nama saya Patricia Piona, NIM 2019-310093. Di sini saya akan menjelaskan beragam cara tergantung dari tujuan penelitian. Selain melihat presentasi yang ditambahkan pada setiap pelaku dalam rantai nilai, metodologi yang digunakan dapat saja berbeda tergantung dari tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Untuk melancarkan mata rantai pertanian di daerah-daerah pedesaan dengan memberdayakan mahasiswa-mahasiswa pertanian, maka penelitian dapat dilakukan dari pihak donor, mungkin yang mendukung penelitian tersebut. Rantai pasok untuk pertanian cukup kompleks. Sistem logistik produk pertanian memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan penanganan khusus dan yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh sistem produksi, sifat produk, dan konsumsi. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrina Alsamkerin, NIM 2019-310092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian tata niaga pertanian. Dengan beragam cara tergantung dari tujuan penelitian. Nah, kita perlu ketahui bahwa analisis rantai nilai bisa ditafsirkan secara berbeda oleh setiap organisasi yang berbeda dengan berbagai kemungkinan dampaknya terhadap pembangunan. Salah satu metodologinya yaitu dengan metodologi studi banding atau panel untuk membandingkan rantai nilai yang sama dari waktu ke waktu untuk menilai perubahan dalam sewa, tata kelola, efisiensi, sistemik, dan faktor kelembagaan. Petani merupakan penyedia pangan nasional. Oleh sebab itu, keberadaan dan keterbatasannya harus diperhatikan demi keberlangsungan perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya petani kurang mendapatkan perhatian. Dalam rantai tata niaga pertanian, petani merupakan rantai terkecil dari produksi. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan petani sebagai penyedia pangan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.